Judulnya trauma healing gitu kan. Trauma Bukan jalan-jalan ke Bali. Nah ini gitu benar ya. nih. Kalau trauma healing nggak bisa jalan-jalan, tapi Ya. kalau kita burn out bisa jalan-jalan. Ya, jadi tapi ada juga sih proses dari trauma healing itu yang melibatkan jalan-jalan itu juga ada. Tapi itu tergantung nanti dari terapis atau psikolognya ya. Sebagai orang dewasa nih Sam gitu tadi ngulang yang tadi kan kita tuh ketemu banyak orang, pengalaman tiap hari beda-beda, pelajaran ilmu baru setiap hari sampai tuh ketika kita bertumbuh gitu ya menjadi orang dewasa, kita punya cita-cita, pekerjaan dan semuanya, kita melupakan sisi anak-anak kita yang mungkin belum sepenuhnya tersembuhkan gitu, misalnya karena repress dan sebagainya. Apa dampak yang mungkin bisa disadari nih gitu kalau kita ternyata punya wound gitu di inner child-nya gitu, luka, supaya ini ada hubungannya dengan pengembangan potensi diri gitu, kita sebagai seorang dewasa atau mungkin teman-teman yang punya cita-cita lagi mengejar mimpinya gitu, supaya proses itu bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu. Aduh berat ya. Berat banget ya. Itu kayak pengembangan potensinya jadi nggak terhambat gitu, hanya karena mungkin sesuatu hal yang kita nggak paham, kita abai, nggak diselesaikan, jadi tapi ada hal-hal yang padahal dia potensinya gede banget tapi harus ketahan karena hal-hal itu tadi. Ya harus penyembuhan dulu ya, perlu healing. Judulnya trauma healing gitu kan. Bukan jalan-jalan ke Bali. Nah ini gitu benar ya. nih. Kalau trauma healing nggak bisa jalan-jalan, tapi Ya. kalau kita burn out bisa jalan-jalan. Ya, jadi tapi ada juga sih proses dari trauma healing itu yang melibatkan jalan-jalan itu juga ada. Tapi itu tergantung nanti dari terapis atau psikolognya ya. Pasti kalau kita mengalami trauma, kita butuh orang lain yang perlu mendampingi kita untuk memandu kita. Karena yang namanya trauma itu body sensor kita tuh tinggi banget. Setinggi kayak gini nih. Waktu kecil misalnya orang yang mengalami pelecehan seksual, terus dia tuh inget banget gitu ya, bau atau aroma parfum atau badan orang pelakunya gitu. Itu kebawa sampai besar. Gitu. Walaupun ini apa sih, gue nggak suka banget nih bau kayak gini gitu. Ini ganggu banget gitu. Terus dia bisa langsung panic attack misalnya gitu. Karena dia cuma inget satu aja, ada stimulus kan, ada rangsangan berupa bau-bauan itu. Dan kebetulan indera penciumannya dia yang paling kuat dibandingkan panca indera yang lainnya. Jadi dia sangat sensitif terhadap bau itu. Itu trauma gitu. Kemudian bisa aja kayak otak kita tuh menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan suatu simbol. Misalnya pelakunya dulu pemain musik gitu. Itu dia kaitkan dong. Dia akan menghubung-hubungkan semua pemain musik, semua yang berkaitan dengan musik itu big no. Nggak baik, nggak usah kenal sama musisi, nggak usah dengerin musik apa segala macam. Bisa otak kita tuh memprogram seperti itu. Wow, oke. Karena kita akan menghindari sesuatu hal yang sifatnya menyakiti kita untuk melindungi diri kita. Nah, hal yang paling penting adalah kita mengetahui dulu, identifikasi. Dan tadi banyak cerita bahwa kita tidak bisa mengidentifikasi itu sendiri. Iya. Munculnya hanya dari respon-respon stimulus sensori atau panca indera kita yang nggak tahu nih ya kenapa ya. Kok gue benci banget sih sama buah apel, kok gue benci banget sih sama bau-bauan yang aromanya kayak gini, kok gue nggak suka banget sih sama orang yang profesinya apa gitu. Nah itu perlu dibantu identifikasi dulu. Kalau udah identifikasi, kita udah tahu, lakukan healingnya. Healingnya ya harus didampingi oleh tenaga profesional juga sampai selesai, sampai tuntas. Kalau udah baru melakukan pengembangan diri. Kenapa sih trauma itu harus healing? Karena satu, membuat kondisi-kondisi kita yang terhadap stimulus dari luar itu yang berkaitan sama trauma netral dulu kan.
netral. Terus kita bisa memaafkan kejadian itu, bisa menerima bahwa itu bagian dari masa lalu kita, dan kemudian meningkatkan yang namanya kekuatan di dalam diri kita, termasuk boundaries, self care kita, termasuk gimana sih caranya kita untuk melindungi diri, gitu. Jangan sampai hal tersebut terjadi lagi, atau yang mirip-mirip lah, memahami polanya itu juga termasuk akan dibahas gitu. Nah itu pentingnya kalau ngambil sesi healing sama profesional gitu, karena itu semua akan dipandu sesuai case by case-nya. Kalau misalnya mau langsung aja deh, nggak usah healing deh gitu, langsung aja mengembangkan diri, bisa nggak? Bisa, bisa. Oh gitu. Tapi berat banget. Oh, karena ada satu step yang dilengkap gitu ya? Satu step yang dilengkap, yang dia bisa nggak, dia punya kapasitas nggak untuk tidak utak-atik. Karena ada juga kondisi-kondisi orang yang ketika dia dibuka si Pandora box-nya itu dibuka, justru dia nggak bisa perform sama sekali. Langsung stuck gitu. Oh, karena nggak selesai ya, nggak sampai healing, baru dibuka doang. Iya, karena prosesnya kan lama dan itu sakit gitu. Nah ini mau nggak? Gitu. Kalau enggak, dia harus hidup dan tumbuh di lingkungan yang benar-benar positif. Dan itu proses yang lebih lama lagi gitu. Let's say seorang anak yang berduka, kehilangan salah satu orang tuanya secara mendadak, shock kan. Dan kita kan udah tahu ya, maksudnya udah familiar lah dengan kurva Kubler-Ross kalau kita kehilangan tuh prosesnya tuh seperti apa saja. Dan buat anak ini, dia mengalami kejadian yang sangat traumatis. Dia punya agresivitas yang sangat tinggi. Dia nggak suka orang lain bahagia, jadi bitter gitu kan. Dia nggak suka orang lain bahagia, dia nggak suka dengan achievement orang lain, karena dia punya internalisasi, gue itu makhluk yang paling susah. Gue kehilangan salah satu orang tua gue nih gitu, dan hidup gue jadi berantakan gara-gara kehilangan itu gitu. Jadi dia kalau kenapa dikritik dikit, ngambek, marah gitu kan. Nah itu kebawa kan sampai dewasa kan. Bisa nggak dia mengobati lukanya dia, kehilangan seseorang secara mendadak? Bisa. Tapi prosesnya akan sangat lama. Sangat lama. Dibanding dia ikut sesi terapi. Dia harus ada di lingkungan yang benar-benar memberikan keyakinan ke dia, hey, I'm here, I'm not going anywhere. Gue bener-bener ada di samping lo gak usah takut deh kehilangan gue, gitu. Gue ada di sini, yuk kita bareng-bareng gitu. Tapi perasaan insecure pasti selalu ada. Wow, kayak dengerin itu emang konsepnya panjang dan juga cukup rumit ya, karena kalau misalnya tadi mungkin dilecehkan gitu, kemudian indikasinya bisa banyak banget, bisa jadi kayak trauma sama karakter orang yang seperti ini, nggak selalu misalnya dihubungkan dengan seksualitinya juga, atau mungkin dulu pernah ditakut-takutin kalau nakal ditinggalin di tol misalnya gitu, dia trauma lihat tol, mungkin bisa jadi ke hal yang lain gitu. Dan menggali itu juga proses setelah mengetahuinya. Berarti ada banyak proses yang perlu dilewatin ya Mbak, misalnya memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Nah untuk bisa mungkin self practice, ada nggak sih Mbak yang misalnya simple, aku nggak suka kalau orang batalin janji gitu. Oh dulu mungkin pernah sering dibatalin sama orang tua. Nah mungkin ada hal-hal yang praktis yang bisa lebih simple nggak dilakuin sama seseorang yang sebelum belum pergi ke mungkin nggak seberat itu gitu misalnya. Mungkin kalau cuma masalah-masalah trauma parenting gitu ya, mungkin bisa. Kan trauma tuh layernya ada banyak banget ya. Karena kebetulan hari ini kita bahas inner child. Ini kita nggak bahas spesifik traumanya, tapi trauma tuh layernya ada banyak banget. Nah, kalau kita ngebahas cuma spesifik trauma parenting yang kecil-kecil gitu, tapi itu jadi kebiasaan di dalam hidup kita keseharian, itu bisa kita lakukan dengan reframing our thoughts. Jadi memprogram ulang pikiran kita, itu bisa, itu lebih sederhana, lebih singkat. Jadi itu dasarnya adalah dari cognitive therapy. Cognitive therapy itu berarti pikiran kita yang dirubah kan, mindset kita dirubah gitu, itu bisa. Kalaupun mau latihan sendiri ya sering-sering tuh kita menyadari, kita suka mikir apa sih gitu, gue bego gitu kan, gue suka dikatain idiot gitu, ganti kan, dicoret,
gitu, I'm good enough. Iya. Gue sayang kasih sama afirmasi diri gue. ke diri sendiri Ya, gitu ya. tapi itu latihannya harus rutin, harus Iya, setiap saat. Oke. Reparenting gitu kan sih? Reparenting. Aku ingat Iya, ilmu yang sampai sekarang masih suka diterapkan. Oke, berarti mungkin terakhir nih Sam, apakah setiap manusia dewasa gitu ya membawa traumanya walaupun levelnya berbeda-beda gitu? Dan apakah seorang manusia dewasa yang bertumbuh dengan traumanya ini bisa menjadi manusia yang utuh? Bisa, tetap. Kayak tadi yang aku bilang gitu. Ada orang yang dia punya trauma. Kalau jadi gini, kita bayangin ini adalah otak kita gitu ya. Di otak ini nih volumenya orang kan beda-beda ya. Di tengah-tengah otak kita tuh ada titik amigdala kita, pusat emosi kita kan. Nah, disitulah pusat trauma kita juga. Kalau kita merasa tersakiti, di situ si batu yang ada di amigdala atau sistem emosi kita itu akan semakin besar ukurannya. Jadi kalau misalnya gini, kita dimarahin sama orang tua kita waktu kita kecil gitu kan, lukanya bisa aja kecil gitu. Jadi kalau segini lukanya kecil lah gitu, kecil gitu ya, seginilah lukanya gitu. Tapi kalau orang yang ngalamin pelecehan, dia tiba-tiba orang tuanya meninggal gitu, buat dia yang internalisasi ini, luka itu bisa jadi makin besar. Dan kecil besarnya luka itu tergantung dari orang itu sendiri. Pengalaman-pengalaman selanjutnya dari orang tersebut. Tayangan yang dia tonton, teman-temannya, lingkungannya seperti apa, pendidikannya dia, gitu. Dan ada keinginan nggak dari orang itu untuk healing, itu juga termasuk. Kalau ada keinginan saja, artinya dia akan berusaha kan untuk membuat si luka ini kecil dong gitu. Karena udah ada niat, aku mau sembuh gitu. Jadi dia akan mencari berbagai macam informasi yang bisa mengurangi si batu yang ada di dalam amigdalanya itu gitu. Jadi itu terjaga tuh. Misalnya jadi punya hobi hiking, jadi punya hobi meditasi gitu. Jadi punya hobi yoga, olahraga gitu. Ini kan terkontrol. Ukurannya ada nggak? Ada tetap, tapi terkontrol. Gitu. Tapi kalau dia sama sekali tidak menyadari dan dia tidak punya hobi-hobi yang bisa membantu dia untuk menjaga kesehatan mentalnya dia, ukuran ini juga akan makin besar. Dan makin itu besar ya? Bisa makin besar. Ditambah kalau misalnya pola gaya hidupnya juga nggak sehat, gitu. Jadi misalnya makan makanannya ya serah deh, asal aja deh makan gitu. Itu kan akan mempengaruhi seluruh struktur otak kan. Bisa aja nanti jadi pembuluh darahnya ada benjolan, jadi tersendat gitu, tersumbat. Jadi bisa ada penyakit ini, penyakit itu, dan macam-macam gitu. Itu bisa. Makanya dari orang bilang dari pikiran atau dari perasaan bisa jadi penyakit sensasi fisik tuh bener ya. Kesannya kan kayak gimana caranya korelasinya ternyata tadi udah dijelasin. Jadi dengan kita tahu gitu bahwa yang namanya sisi kekanakan dalam tubuh seseorang itu hal yang normal sebetulnya. Bahkan punya trauma pun adalah sesuatu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Tapi seiring bertumbuhnya kita sebagai seorang manusia, udah banyak banget akses informasi yang bisa kita terima. Kalau memang kayak yang tadi Samantha bilang gitu, bahwa dengan menyadari kita punya sesuatu hal yang kita nggak nyaman dari dalam diri sendiri, tapi kita bahkan nggak tahu itu apa, nggak ada salahnya untuk kita pergi sangat disarankan untuk bertemu dengan profesional, melakukan pemulihan, dan untuk jangka panjangnya supaya kita bisa mengembangkan potensi diri, sehingga si inner child yang tadinya terluka bisa pulih bersama dengan pertumbuhannya kita sebagai seorang manusia. Betul, dan aku ngerasa setiap kita pasti punya keputusan dan punya hak yang sama untuk aku mau terafiliasi nggak nih dengan trauma atau mungkin inner child yang kurang baik dalam kehidupan kita, dan gak harus terdefinisi dari masa lalu yang gak enak gitu ya. Kalau misalnya kita mau berusaha untuk healing atau bertumbuh, pasti setiap kita bisa jadi orang yang lebih baik sih. Yes, terima kasih. Terima kasih. Thank you.